Nama Pila itu tidak pernah tertulis di papan manapun. Di aplikasi sewa hanya tertulis Pila Piu Kabut Ciwidey. Foto-fotonya terlihat biasa saja, bangunan tua 2 lantai, dikelilingi pohon pinus, dengan kabut tipis yang menggantung hampir sepanjang hari. Komentarnya campur aduk. Ada yang bilang dingin dan tenang. Ada juga yang menulis singkat. Tidak cocok untuk yang penakut. Aku mengabaikannya. Aku, Raka, dan 3 temanku, Dio, Lani, dan Wira, berangkat ke Ciwidey untuk liburan singkat. Kami ingin menjauh dari kota, dari pekerjaan, dari bising. Pila itu murah, lokasinya agak masuk ke dalam, tapi masih bisa diakses motor. Saat kami tiba, hari sudah menjelang sore. Kabut turun lebih cepat dari yang kami kira. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Pila itu berdiri sendiri, sedikit lebih rendah dari jalan setapak, seolah tersembunyi. Penjaganya seorang bapak tua. Pendiam. Ia hanya menyerahkan kunci dan berkata pelan, "Kalau malam jangan buka pintu belakang." Kami saling pandang. Wira tertawa kecil. "Siap, Pak." Bapak itu tidak ikut tertawa. Begitu pintu Pila dibuka, bau lembab langsung menyergap. Seperti rumah yang lama tidak dihuni. Perabotannya tua tapi lengkap. Ada sofa coklat, meja kayu besar, dan tangga menuju lantai 2. Kamar kami ada 3. 2 di bawah, 1 di atas. Aku dan Lani memilih kamar atas. Malam turun dengan cepat di Ciwidey. Sekitar pukul 9 malam, hujan turun deras. Angin membuat jendela bergetar. Kami berkumpul di ruang tengah, minum kopi dan bercanda. Semua masih terasa normal sampai listrik mati. Gelap. Beberapa detik kemudian, genset menyala. Lampu kembali, tapi lebih redup. Dan saat itulah kami mendengar langkah kaki dari lantai atas. Aku dan Lani langsung menatap satu sama lain. "Kalian naik?" tanya Dio. "Enggak," jawabku. "Kami dari tadi di sini." Langkah itu pelan. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Kami berpikir mungkin suara atap atau kayu memuai. Sampai langkah itu berhenti tepat di atas ruang tengah. Lalu terdengar kursi digeser. Kami terdiam. "Mas, mungkin ada tamu sebelumnya yang ketinggalan." Lani berusaha bercanda, tapi suaranya gemetar. Tidak ada yang menjawab. Kami memutuskan naik bersama-sama. Tangga kayu itu berderit setiap diinjak. Lampu lorong atas menyala, tapi kamar kami terbuka. Padahal aku ingat betul menutupnya. Di dalam kamar tidak ada siapa-siapa. Tapi jendela terbuka sedikit. Angin dingin masuk, membawa kabut tipis. Kami menutupnya kembali dan turun. Malam itu kami memutuskan tidur lebih awal. Sekitar pukul 2 pagi aku terbangun. Dingin sekali. Aku mendengar suara air menetes dari arah kamar mandi. Aku bangun, membuka pintu kamar. Lampu kamar mandi menyala. Pintu terbuka. Aku mengintip. Keran menyala sendiri. Saat aku hendak menutupnya, aku melihat pantulan di cermin. Ada sosok berdiri di belakangku. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdegup kencang. Aku kembali ke kamar dan membangunkan Lani. Tapi ia tertidur pulas. Jadi aku memilih diam. Pagi harinya, kami semua terlihat lelah. Dio bilang semalam ia mendengar orang menangis pelan dari arah dapur. Wira mengaku melihat bayangan hitam lewat depan kamarnya. Kami saling menyadari ini bukan perasaan masing-masing. Dan kami sepakat, kami hanya menginap 1 malam lagi, terus besok pulang. Sore itu kabut turun lebih tebal. Pila terasa lebih sunyi.
Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Seolah alam ikut menahan napas. Malam kedua jauh lebih buruk. Sekitar pukul 11 malam, pintu belakang Pila diketuk. Pelan. Tuk tuk tuk. Kami saling pandang. Ingatan akan pesan penjaga Pila langsung muncul. Jangan buka pintu belakang. Ketukan itu terdengar lagi. Tolong. Suara perempuan. Sangat lirih. Lani menangis. Dio memegang gagang pintu depan, bersiap keluar. Tolong. Dingin. Suara itu tepat di balik pintu belakang. Kami tidak berani bergerak. Tiba-tiba suara itu tertawa. Pelan, lalu semakin keras. Lampu berkedip. Ketukan berubah jadi gedoran. Aku membaca doa sekuat yang aku bisa. Wira berteriak menyuruh semuanya diam dan tiba-tiba semua berhenti. Sunyi. Kami tidak tidur semalaman. Pagi itu kami langsung berkemas. Saat menyerahkan kunci, aku memberanikan diri bertanya pada penjaga Pila. Pak, sebenarnya Pila itu dulunya apa? Ia menatap kami lama lalu berkata, Dulu Pila itu tempat singgah. Banyak yang datang tapi tidak semuanya pulang. Kami langsung pergi tanpa menoleh lagi. Seminggu kemudian, Pila itu tidak ada lagi di aplikasi. Dan sampai sekarang, setiap aku melihat kabut tebal, aku masih teringat suara di pintu belakang Pila itu. Suara meminta tolong. Dan bertanya sebenarnya itu siapa.